Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cek Humas. Jumpa lagi dengan saya, Pak Muhan, di acara bincang-bincang seputar isu ataupun agenda pembangunan di Kabupaten Tegal. Di mana lagi kalau bukan di podcast Humas Pemkab Tegal. Loken, podcast ini menjadi ruang berbagi cerita, gagasan, sekaligus inspirasi tentang berbagai upaya pembangunan daerah, termasuk bagaimana kita mempersiapkan generasi muda Kabupaten Tegal agar mampu menghadapi tantangan masa depan. Jadi Humas, salah satu kunci penting untuk membangun masa depan daerah tentu terletak pada kualitas sumber daya manusia. Namun kita juga memahami bahwa tidak semua anak muda memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi. Karena itulah program beasiswa pendidikan menjadi sangat penting sebagai jembatan bagi generasi muda yang memiliki potensi, semangat belajar, dan mimpi besar, tetapi mungkin masih terkendala oleh faktor ekonomi. Pada episode podcast Loken kali ini, kita akan membahas lebih jauh tentang kesempatan kuliah melalui program beasiswa di Universitas Harkat Negeri Tegal. Dan sudah hadir bersama kita sosok yang tentu tidak asing lagi di tingkat nasional. Beliau pernah mengemban amanah sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan kini melanjutkan pengabdian di dunia pendidikan sebagai Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal. Beliau adalah Bapak Sudirman Said MM. Makasih Pak Sudirman, selamat pagi. Beng, terima kasih Mas Bebeng. Saya dengar Mas Bebeng alumni STEMIK ya? Oke Pak, alumni STEMIK, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Masih satu keluarga dengan Harkat Negeri sekarang menjadi satu. Pertanyaan pertama untuk Pak Rektor, panggil Pak Rektor aja ya Pak. Ya. Untuk Pak Rektor, banyak anak muda yang memiliki potensi besar, tetapi seringkali terkendala biaya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Seberapa penting sebenarnya program beasiswa seperti yang dikembangkan di Universitas Harkat Negeri Tegal untuk membuka kesempatan tersebut, Pak? Silakan Pak Rektor. Pak Bebeng, terima kasih. Jadi banyak anak muda yang berpotensi dan tidak semuanya punya kesempatan. Betul, itu benar sekali. Dan itu saya rasakan sebagai pribadi karena saya lahir tahun 63 dan satu sekolah itu, satu SD itu yang meneruskan SMP hanya 4 orang. Dulu ya Pak ya? Yang meneruskan SMA hanya 2. Yang melenting nyasar sampai ke perguruan tinggi kebetulan cuma saya. Dan itu berkat bantuan dari banyak orang, bantuan dari saudara-saudara, akhirnya bantuan dari negara. Dibebaskan SPP dan saya dapat sekolah tinggi di Ikatan Dinas sehingga tidak membayar. Nah, karena itu kita ingin mendorong sebanyak mungkin adik-adik kita tamatan SLTA itu masuk ke perguruan tinggi dengan cara memberi beasiswa. Namanya kita punya banyak sekali paket beasiswa. Yang pertama namanya beasiswa Harkat Negeri yang memberi kesempatan pada adik-adik kita yang kebetulan memang kurang punya kemampuan secara ekonomi tapi punya potensi dan punya kemauan. Dan ini berkaitan dengan programnya Pak Bupati ya. Satu desa satu sarjana. Pak Rektor, publik mengenal Pak Rektor itu sebagai tokoh nasional yang pernah memimpin berbagai lembaga besar hingga menjadi Menteri SDM. Apa yang memotivasi Pak Rektor untuk sekarang fokus membangun akses pendidikan melalui Harkat Negeri Tegal, Pak? Apa sih alasannya, Pak? Ini toko buku atau toko sepatu? Iya, saya bersyukur ya diberi kesempatan berkiprah di berbagai peran, tadi termasuk pernah menjadi menteri, pernah menjadi dirut BUMN dan sebagainya. Pertama, memang saya tidak pernah lepas dari pendidikan, Mas Bebeng. Sejak tahun 90 awal ketika selesai akuntan, saya pindah ke kampus dan setelah itu saya dapat beasiswa sekolah. Sejak itu saya terus mengajar di alma mater saya sampai baru berhenti ketika saya jadi menteri. Tetapi juga meskipun selesai jadi menteri, saya kembali mengajar dan terus aktif di pendidikan. Yang kedua, seperti saya ceritakan tadi, adalah pendidikan, dan Mas Bebeng tadi di pengantar juga mengatakan adalah pendidikan kualitas SDM yang membuat orang itu bisa naik kelas. Nah, kenyataan sekarang di Indonesia ini
tidak sampai 10% orang punya kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Kalau di daerah kita ini Bergaslang namanya, Brebes, Tegal, Pemalang itu lebih rendah lagi rata-rata. Bergaslang. Ya, ya. Di Tegal ini mungkin nggak sampai 4%, di Brebes hanya 3,1%. Kecil sekali Pak. Kecil sekali. Yang paling banyak Tegal. Tegal itu 7%-an karena kan daerah kota ya. Tegal kota. Nah, Pemalang juga sekitar 3%-an. Jadi saya ingin mendorong kampus di lokal ini, di Tegal ini menjadi kampus yang bermutu, kampus yang menjadi kebanggaan, kampus yang menjadi tujuan anak-anak dari sekitar ini tidak perlu jauh-jauh ke luar kota, karena itu kan juga beban bagi orang tua kan. Jadi kalau kita bisa siapkan satu lembaga pendidikan yang menjaga mutunya, kemudian anak-anaknya lulusannya dijamin mendapat pekerjaan cepat, dan juga punya jaringan-jaringan nasional, saya kira itu baik, dan itu yang membuat saya akhirnya memutuskan ketika diberi amanah untuk menjalankan satu kampus, ya saya kerjakan sebaik-baiknya. Langsung tanggap aja Pak ya. Insya Allah. Ya. Ya Pak, dalam pandangan Pak Rektor nih ya, mengapa akses pendidikan tinggi itu menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Alasannya? Yang membuat orang maju berpikir kan wawasan, Mas. Iya Pak. Wawasan bisa diperoleh dari buku-buku, dari ruang-ruang kelas, tapi juga jaringan atau pergaulan. Seseorang sama-sama lahir di satu desa, sama-sama miskin, tapi kalau satunya ngendon di desa itu terus-menerus, tapi yang satunya bergaul, itu kesempatannya lebih luas. Karena itu di Harkat Negeri, kita tidak saja mendorong pemahaman teori-teori, tapi juga praktek, tapi juga berinteraksi. Kita banyak menyelenggarakan kuliah-kuliah umum, mengundang narasumber dari berbagai profesi dan berbagai level, dari level lokal, nasional sampai internasional. Tujuannya untuk membuat mereka punya interaksi, dan ketika diberi kesempatan berinteraksi, mendapat literasi yang baik, maka dia akan berkreasi, akan tumbuh terus kompetisinya dan daya kompetisinya, dan insya Allah mereka akan menjadi generasi yang lebih kuat. Nah, itu yang membuat kita bisa maju, melampaui apa-apa yang sudah dicapai oleh generasi pendahulunya. Kurang lebih. Melalui pendidikan tentu akan bisa mengubah betul, itu ya. Betul. Pak. Banyak keluarga daerah yang masih beranggapan bahwa kuliah itu membutuhkan biaya yang mahal, biaya yang besar. Gimana dengan UHN? Mencoba menjawab tantangan tersebut, Pak Rektor. Yang paling penting sebetulnya bukan takut pada biaya, tapi kita harus punya kemauan ya. Begitu ada kemauan, jalannya terbuka gitu. Betul, ya. Sekarang ini di luar UHN juga banyak sekali beasiswa dari pemerintah, dari yayasan-yayasan. Nah, sekarang kalau kembali ke Harkat Negeri, ada beberapa paket beasiswa. Yang pertama, yang tadi saya sebut beasiswa Harkat Negeri, itu sepenuhnya dibebaskan dari mulai uang pendaftaran, uang gedung, sampai pada uang SPP, sampai selesai. Tapi juga ada beasiswa Nusantara. Beasiswa Nusantara ini ngundang anak-anak dari seluruh Indonesia, dan kami di UHN ada 12 provinsi sekarang. Ada dari NTT, ada dari Papua, ada dari Kalimantan, Sulawesi. Itu yang ikut beasiswa Nusantara itu? Betul, mereka adalah peserta beasiswa Nusantara. Tapi juga ada beasiswa prestasi, olahraga, mungkin juga di kegiatan OSIS, bahkan beasiswa untuk tahfiz Quran itu juga diberikan. Ada ya. Jadi berbagai paket ini tersedia, dan silakan kepada adik-adik kita yang berminat dan orang tuanya boleh datang ke kampus untuk mendapat informasi. Nanti berbagai paket beasiswa dari mulai yang bebas 100%, ada yang 50%. Bisa milih lah ya. Bisa milih. Dan yang paling penting daftar dulu, karena nanti pasti ada jalan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Di tahun kemarin kan Harkat Negeri ada beasiswa untuk 4 kota kabupaten ya Pak. Betul. Ada Pemalang 100, Kota Tegal 100, Pemalang 100, dan Kabupaten Gresik 100. Kalau tahun ini berapa Pak yang dialokasikan untuk 4 kota tersebut Pak? Apa sama atau perubahan yang lain Pak? Kalau kita bisa mendapatkan 1.500 mahasiswa tahun depan ini, maka 20% dialokasikan untuk penerima beasiswa yang betul-betul bebas seluruhnya, dari mulai uang pangkal sampai uang SPP juga. Tapi di atas itu ada paket-paket yang tadi kan, 50% bayar, 25%. Jadi nanti bisa-bisa mencapai 600 siswa itu memperoleh beasiswa.
600 mahasiswa. Jadi makanya saya katakan tadi silakan datang, kemudian lihat kesempatannya, lihat kampus, berinteraksi dengan mahasiswa yang sudah ada. Insya Allah teman-teman akan termotivasi untuk mengejar kesempatan beasiswa ini. Kalau beasiswa itu bisa memilih, ada yang bebas, gratis 100%, ada yang gratis 50%. Mungkin calon mahasiswa akan memilih yang gratis yang 100%. Gimana cara membedakan mereka, Pak? Nanti kan ada seleksi kan. Seleksi. Pertama tentu potensi adik-adik ini bagaimana? Potensi bisa diukur dari nilai-nilai yang pernah diperoleh, tapi juga dari obrolan, dari wawancara, dari psikotes. Kemudian yang kedua dicek kalau orang tuanya betul-betul hidupnya sulit, sementara anaknya punya potensi untuk berkembang, pasti kita akan bantu secara maksimal. Tapi kan juga mungkin ada yang mampunya membayar 50%. Nanti dicari program beasiswa apa yang cocok. Jadi kita ingin memberi jalan keluar, membantu siapapun yang punya minat, punya dorongan kuat untuk memperoleh pendidikan yang baik, untuk mendapatkan jalannya. Berarti yang jelas adalah faktor ekonomi yang menentukan pilihan-pilihan mana ya. Betul. Sama jangan lupa motivasi untuk anaknya. Kalau boleh saya kasih tahu, Pak, apa jurusan apa aja yang dapat beasiswa tersebut? Jadi ini saya bacakan dulu daftar jenis beasiswanya ya. Pertama tadi beasiswa harkat negeri yang sudah saya sampaikan. Kemudian bagi aktivis organisasi sekolah juga mendapatkan potongan untuk biaya uang pendaftaran awal ya. Kemudian ada aktivis organisasi kemasyarakatan, misalnya apakah Muhammadiyah, NU atau organisasi kepemudaan Kemudian kalau dia punya prestasi internasional, maka dibebaskan 100% sumbangan pembangunan dan juga dibebaskan SPP 50%. Kemudian kalau dia punya prestasi nasional juga ada pembebasan SPP juga 30%. Sampai pada prestasi kabupaten, kalau dapat ranking kelas, kalau dapat ranking paralel dan juga influencer yang memiliki anggota cukup banyak, itu juga kita akan berikan diskon. Ini semua memang berlaku bagi seluruh jurusan. Seluruh program studi, karena kita akan ingin memberi kebebasan mereka pada pemilih. Tapi tentu saja sejumlah program studi akan menjadi rebutan, lebih kompetitif. Jadi tentu persyaratannya akan lebih tinggi, lebih ketat. Tadi lupa jumlah beasiswa yang kemarin kan 100 Pak Kabupaten Tegal. Apa tahun ini berapa, Pak? Ada perubahan nggak, Pak? Tahun ini nanti dari kira-kira 300-400 dibagi, dan dibagi 4. Mungkin sih kurang lebih jumlahnya sama lah. Sama ya. Dan kalau program ini satu desa satu sarjana, di Kabupaten Tegal ada berapa desa? Ada 220 sekian lah. Minimal separuh dari desa itu kita bisa dapat akomodasi lah. Kita akomodasikan. Spesial lah ya. Karena Kabupaten Tegal kemarin dari program yang pertama berapa mahasiswa yang ditampung? Itu paling kencang tuh. Paling kencang ya. Jadi kita juga pengen ngundang kabupaten lain untuk terus berlomba mengirimkan putra-putri terbaiknya supaya menjadi bagian dari Universitas Harkat Negeri. Mungkin kota lain, Pak, kurang promo kali, Pak. Makanya soalnya nggak ada Mas Bebeng. Jadi mungkin juga. Kalau ada podcast ini kan pasti di sini kabupaten lebih banyak peminatnya. Mungkin di sana kurang promo aja, Pak. Kali ini ya, Pak ya. Kota Tegal juga lumayan kenceng, lumayan cepet ya. Brebes Pemalang agak masih. Tapi kita ingin dorong semua kabupaten kota sekitar kampus untuk sama-sama memanfaatkan kesempatan ini untuk warganya, karena tadi seperti Mas Bebeng kemukakan di awal, semakin baik pendidikan kita, maka kesempatan untuk lebih maju, lebih berprestasi akan terbuka. Dari dunia apa yang pernah terjun di politik ibaratnya ya, Pak, sekarang ke pendidikan. Kebetulan tempatnya adalah di Tegal. Apa sih motivasi dasar apa? Mengapa tempatnya Harkat Negeri Tegal ya? Apa punya cita-cita yang mungkin belum kami ketahui? Silakan, Pak Rektor. Saya kan orang Brebes, Mas. Lahir di Brebes, besar di Brebes sampai SMA. Kemudian teman-teman dari Brebes, dari Tegal, mereka mengatakan
Mas Dirman ya mau bikin sesuatu lah di kampung. Iya. Itu tentu saja ingin sekali berkontribusi pada kampung halaman. Iya. Yang kedua, kebetulan kita dapat kesempatan untuk ikut cawe-cawe ngelola satu kampus, membesarkan kampus ini. Jadi itu kayak tumbuh ketemu tutup. Nah yang ketiga begini, ini mimpi besar ya. Iya. Mungkin baru terjadi 10-20 tahun akan datang, saya sudah tidak ada. Tapi jangan lupa bahwa di negara-negara maju sekalipun, apakah di Inggris, di Amerika, di Eropa itu, kampus-kampus terbaik tidak selalu muncul di kota besar. Nggak harus ya Pak ya? Tidak harus. Ya. Bahkan dari kota-kota kecil tuh. Kuncinya apa? Kuncinya adalah pertama ada konsep, ada visi, yang kedua ada resources, ada orang-orang terbaik yang bisa berhimpun, kemudian ada dukungan finansial tentu saja. Ya. Nah yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memberikan impact atau dampak pada lingkungan. Nah karena itu saya percaya, saya punya keyakinan bila di Tegal dirintis, dibangun, dikembangkan satu perguruan tinggi yang tadi, yang menghimpun pikiran-pikiran terbaik, bukan saja nasional tapi juga internasional yang itu sedang kita kerjakan. Maka tidak menutup kemungkinan satu hari Tegal akan jadi tujuan bagi orang mencari pendidikan terbaik. Dan itu pasti akan berpengaruh pada pertumbuhan lingkungan. Gitu. Kami ini sekarang sedang merintis kerjasama dengan berbagai kampus-kampus terbaik di dunia. Misalnya salah satu penasehat kita itu seorang profesor dari Kyoto University, namanya Prof. Okamoto. Luar biasa. Kemudian partner kerjasama yang lain, kita sedang bangun namanya Pusat Studi Kesehatan Primer atau Primary Healthcare Impact Lab. Itu partner knowledge-nya namanya Harvard Medical School. Kemudian kita juga sedang bangun pusat studi perkotaan yang juga akan membawa expert dari berbagai belahan dunia untuk terlibat. Nah ini semua akan memberikan lahan bagi interaksi antara mahasiswa dengan para ahli. Dan insya Allah kalau kita bergaulnya luas itu kan juga wawasannya, pandangannya, mimpinya juga lebih luas. Jadi itu yang kita yakini sebagai mengapa harus membangun di Tegal ini. Di Tegal ya, mungkin punya potensi ke depan yang insya Allah, baik. Insya Allah, ya. Apalagi tadi ada kerjasama dengan kampus-kampus. Betul. Dan itu kan memang disyaratkan ya, kalau akreditasi mau baik, maka memang salah satu aspeknya adalah aspek internasionalisasi. Jadi hubungan dengan mitra-mitra internasional. Yang kerjasama dengan mitra internasional sudah berjalan. Kan bulan Juli atau Agustus kami juga datang ketemu Pak Bupati di sini membawa serta 2 profesor dari Harvard. Nah bulan Mei besok dekan Fakultas Kedokteran akan datang ke UHN juga. Dan itu terus ngelinding dan insya Allah akan terwujud dalam waktu yang dekat. Ya, itulah Cakul Humas mimpi besar dari seorang rektor ya Pak Sultan Said, ialah ingin membawa Tegal lebih baik dalam dunia pendidikan. Gimana Pak kalau proses pendaftarannya untuk menjadi mahasiswa ya? Ada beberapa informasi kan bisa lewat jalur email tapi yang paling baik saya kira datang langsung ke kampus, ketemu dengan petugas pendaftaran di sana. Aktif sepanjang waktu meskipun libur lebaran, libur puasa, mereka tetap ada yang jaga. Dan tapi juga beberapa teman kan keliling ke sekolah-sekolah ya. Jadi pada waktu mereka keliling mungkin bisa ditanyakan apa syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya standar saja, tapi yang penting menurut saya adalah datang ke kampus, melihat kampus, berinteraksi dengan mahasiswa, dengan itu akan lebih baik. Itu akan lebih mendapatkan informasi yang lengkap ya. Selain bantuan biaya kuliah Pak nih, apakah ada dukungan lain yang diberikan kepada mahasiswa, penerima beasiswa seperti umpamanya kayak pembinaan, pengembangan soft skill ataupun monitoring? Mas Bebeng, saya percaya anak-anak yang dibangun soft skill-nya itu, soft skill itu kepemimpinan, kemampuan organisasi, kemampuan memecahkan masalah, berkomunikasi seperti panjenengan. Ini adalah orang-orang yang punya potensi untuk berhasil. Karena itu di UHN tekanan pertama adalah seluruh mahasiswa wajib mengikuti soft skill development. Bahkan ada kewajiban setiap mahasiswa minimal ikut dalam satu organisasi kemahasiswaan, UKM ya. Kenapa? Karena di sana akan dilatih
memecahkan masalah, dilatih memimpin, dilatih merencanakan, dilatih berkomunikasi. Nah, di Harkat Negeri ini ada 39 organisasi kemahasiswaan. Jadi mereka bebas memilih dari mulai kesenian, olahraga, keterampilan komunikasi, minat-minat keilmuan dan sebagainya. Jadi itulah tempat untuk melatih kepemimpinan. Jadi siapapun yang masuk Harkat Negeri maka akan mendapatkan kesempatan untuk didorong tidak saja pandai atau pintar secara akademik, tapi juga secara soft skill atau keterampilan hidup. Pertanyaan berikutnya, menurut Pak Rektor, bagaimana sih program beasiswa ini dapat membuka peluang bagi anak-anak muda dari daerah untuk meraih masa depan yang lebih baik? Tadi di depan kan Mas Bebeng mengatakan banyak anak muda potensial tapi tidak punya kesempatan. Nah, begitu kesempatan dibuka, masuk ke program studi apapun yang memang dia minati, maka seketika dia memperoleh rasa percaya diri baru bahwa walaupun keluarganya terbatas, saya bisa meneruskan kuliah. Nah, sesudah masuk ke sana, maka maksimalkan pemanfaatkan seluruh fasilitas yang ada. Perpustakaan, organisasi kemahasiswaan tadi, dosen-dosen yang memang membimbing mereka dengan penuh dedikasi. Tapi juga jangan lupa interaksi, karena kita memang ingin mendorong interaksi sebanyak mungkin, bergaul dengan sebanyak mungkin kalangan. Kemudian yang juga akan menjadi warna yang berbeda dari kampus kita adalah kita akan beri kesempatan mahasiswa untuk praktek seluas-luasnya. Jadi mitra-mitra di dunia bisnis memberikan kesempatan magang, tapi juga punya unit-unit yang namanya teaching factory, Mas Bebeng. Jadi unit-unit usaha yang dikelola oleh universitas yang bukan saja untuk memperoleh penghasilan untuk membantu biaya pendidikan supaya tadi bisa membiayai beasiswa dan lain-lain, tapi juga jadi tempat praktek. Jadi anak-anak di UHN itu tentu saja dapat teori, namanya sekolah kan, tapi dapat praktek dan dapat soft skill. Nah, ini kombinasi tiga ini rasanya akan membuat anak-anak itu selesai dengan lebih percaya diri dan terbukti bahwa selama ini catatannya jarang sekali tamatan dulu namanya Poltek dan STEMIK jalan sekali tamatan kita yang harus menunggu lama baru dapat pekerjaan. Rata-rata mereka mendapatkan pekerjaan dengan cepat dan relatif terutama program studi tertentu ya, itu memang cukup laku, bahkan sebelum selesai pun sudah mendapatkan tawaran pekerjaan. Jadi ini adalah jendela untuk membuat mereka terbuka dengan segala opportunity. Tidak saja di Indonesia, tapi juga keluar. Kenapa? Kita juga sedang merintis, sudah mulai beberapa waktu ini, mengirimkan perawat-perawat, baik alumni maupun dari luar lain, ke Jepang. Itu salah satu yang juga sangat dibutuhkan sekarang ini. Oke, Pak Rektor, untuk meyakinkan untuk calon mahasiswa nih Pak ya, apakah dari Universitas Harkat Negeri itu punya link atau punya jawatan atau kerjasama yang lain untuk lulusan-lulusan dari UHN tersebut? Silakan ya. Kita punya mitra sekurang-kurangnya 20 perusahaan. 20 perusahaan ya. Yang nomor satu memberi kesempatan magang bukan hanya dosen, bukan hanya mahasiswa tapi dosen. Dosen kalau mau magang untuk memahami kegiatan di berbagai institusi ya, dunia usaha lah, pemerintah itu bisa. Yang kedua magang mahasiswa kan, pada waktu mahasiswa masih belum selesai. Tapi juga di antara mereka memberi kesempatan untuk merekrut alumni gitu. Itu tentu saja melalui persyaratan-persyaratan tertentu ya. Bahkan di antara mereka banyak mengirim karyawannya yang sudah lama bekerja tapi misalnya baru tamatan SMA atau SLTA untuk mengikuti program yang namanya RPL ya. RPL itu recognition pembelajaran masa lalu yang membuat mereka bisa mendapatkan sertifikat setara dengan apakah D3 atau sarjana. Jadi ini mitra kita yang betul-betul memberi UHN itu satu dukungan dalam berinteraksi dengan dunia usaha. Itu satu contoh saja. Contoh ya, berarti artinya jangan khawatir pendidikannya yang akan jadi calon mahasiswa di Harkat Negeri itu, karena kita punya mitra-mitra yang mungkin dengan syarat tertentu akan menampung daripada lulusan dari Harkat Negeri. Insya Allah. Barangkali ini harapannya Pak Rektor untuk seluruh
warga kabupaten, kota Pemalang ataupun silakan Pak Rektor harapannya. Ya, ini untuk seluruh pemirsa ya. Ya. Terutama di Kabupaten Tegal, pasti generasi kita yang berikutnya harus lebih baik daripada generasi pendahulunya. Ya. Daerah Brebes, Tegal, Pemalang, dan Kota Tegal ini dalam kategori Jawa Tengah termasuk yang agak tertinggal. Ya. Dan pendidikan adalah cara untuk menerobos ketertinggalan itu. Karena itu pertama-tama kepada para orang tua fokus pada pengembangan pendidikan putra-putrinya dengan cara apapun. Bikin rumah baru bisa ditunda, beli motor baru bisa ditunda, pengen ganti gelang atau kalung bisa ditunda, Bu. Ditunda ya, Pak. Tapi menyekolahkan anak jangan ditunda. Itu prinsip, karena semua keluarga yang putra-putrinya dapat pendidikan baik itu biasanya terus berkembang kan. Betul. Itu pertama. Yang kedua, manfaatkan beasiswa harkat negeri ini sebaik-baiknya. Datanglah berbondong-bondong ke kampus UHN untuk memperoleh informasi dan kemudian mendaftar menjadi peserta. Bila ada kemauan pasti ada jalan. Walaupun beasiswa terbatas tapi pasti ada ketemu jalan-jalan lain. Yang penting adalah tunjukkan minat, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan bakatmu, dan insya Allah kita akan maju bersama untuk memajukan masyarakat kita di Tegal, Brebes, Jawa Tengah, sampai seluruh Indonesia. Ya, Cakuminas, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Rektor Universitas Harkat Negeri, Bapak Sudirman Said, atas inspirasi dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Cakuminas, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa kesempatan meraih pendidikan tinggi tetap terbuka bagi siapa saja, selama ada kemauan, semangat belajar, keberanian untuk mencoba. Program beasiswa pendidikan menjadi salah satu jembatan penting agar generasi muda Kabupaten Tegal dapat terus berkembang, meningkatkan kapasitas dirinya, dan kelak kembali memberikan kontribusi bagi daerah. Saya, PB Mohan, pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan inspiratif berikutnya di podcast Humas Pemkab Tegal berikutnya. Loken